Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita coba lanjutkan. Kemarin saya video membahas fokus tentang ChatGPT dan prakteknya juga ya. Di video sebelumnya teman-teman banyak tuh jadi bahan candaan nanya ini itu segala macam ya, luar biasa. Tapi ya memang seperti itulah teknologi perkembangannya ya, dimana semakin hari semakin terbarukan lagi teknologi ya, semakin tingkatannya itu semakin tinggi lagi ya. Kita tidak bisa menghindari hal-hal semacam itu yang bersangkutan dengan teknologi. Kita tidak bisa menghindari ya, terlebih kita bukan kreator daripada teknologi itu ya. Kita hanya bisa menerima pemanfaatannya ya. Mudah-mudahan memang bermanfaat, lebih baik ya, lebih positif tentunya. Namun lain hal cerita memang digunakan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun akhir-akhir ini ya, dengan teknologi di mana heboh di tahun ini lebih didominasi dengan informasi tentang robotik dan artificial intelligence. Itu artificial intelligence banyak sekali yang mengiklankan, memberitakan, termasuk baru-baru ini adalah ChatGPT. Wah, dimana ChatGPT ini memang lebih luas ya, lebih interaksinya seperti manusia ya. Memang kelebihan, tapi memang tetap ada kekurangannya ya. Jadi ketika ada hal-hal yang sifatnya mungkin belum terekod di algoritmanya ya, tidak bisa juga menjawab ya, seperti kata-kata masa depan seperti itu nggak bisa juga teman-teman ya. Nah, perkaranya adalah apa keterkaitannya teknologi tersebut dengan hackathon dan Pi Network ya. Sebetulnya keterlibatan daripada artificial intelligence ya, kita tidak bicara ChatGPT dulu. Kita melihat teknologinya yang digunakan, yaitu artificial intelligence. Keterlibatan artificial intelligence memang sebetulnya sudah ada dalam teknik KYC ya, yang didesain oleh core team ya, untuk membantu membaca validitas data ya. Jauh-jauh hari, beberapa bulan yang lalu, yang sempat saya membahas tentang KYC dan teknologi yang digunakan, itu jelas di sana salah satunya yang digunakan adalah artificial intelligence, dimana untuk membaca daripada data ya, data pionir kita itu keabsahannya atau validitasnya gitu ya. AI itu memang beragam jenis dan fungsionalitasnya, tergantung tujuan pemanfaatannya, diperuntukkan untuk apa ya. Kalau memang diperuntukkan untuk ngebom orang ya nggak bagus juga, artinya itu malah madorot ya, artinya bukan untuk kebaikan. Nah, tapi beda dengan pemanfaatan diperuntukkan untuk yang sifatnya membantu dan memudahkan kehidupan umat manusia seperti itu. Nah, blockchain dan artificial intelligence itu sama-sama teknologi tingkat tinggi ya, yang jika digabungkan ini akan semakin seru teman-teman, semakin ngeri ya, semakin baik hasilnya jika memang lagi-lagi dimanfaatkan dengan baik ya. Lain halnya kalau misalkan memang dimanfaatkan dengan tidak baik ya. Adapun ChatGPT itu teknologi baru, yang baru itu yang baru-baru ini booming ya. Itu memang penggabungan dari 3 versi sebelumnya teman-teman, yang fungsionalitasnya lebih mendekati pada interaksi secara objektif ya. Jadi dia membaca lebih objektif, karena memang kalau untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini kan bisa dikatakan robot ya, tidak memiliki insting perasaan, tidak memiliki artinya dia bergerak atau membaca sesuai algoritma, sesuai data-data yang memang terekam di di robot tersebut seperti itu. Nah, makanya ketika kita melakukan ChatGPT ya, kita
bertanya apapun itu selayaknya kita berbicara dengan manusia, seperti itu, karena luas bahasa yang digunakan juga. Nah, di sini beragam, tadi saya katakan di awal beragam karena ada yang sifatnya memang artificial atau robot, fokus di bahasa, ya, di penggunaan bahasa agar robot tersebut bisa menjawab dengan tata atau grammarnya dan dengan baik dan benar, seperti itu, gitu ya. Jadi interaksinya secara objektif memang, jadi tingkat akurasinya pun lebih tinggi gitu teman-teman ya. Baik, itu sekilas tentang keterkaitan dengan Pi Network, bahwa memang Pi Network sudah menggunakan, namun dalam bentuk pembacaan atau pendeteksi daripada data yang diserahkan oleh Pioneer dalam melaksanakan KYC, seperti itu ya. Nah, ini akun dari Pi Network Crypto Investigator, dia bilang kecerdasan buatan ChatGPT ya, bergabung dengan Pi Network Hackathon katanya akan menggantikan banyak pekerjaan. Betul, banyak pekerjaan nanti itu akan tergantikan oleh artificial intelligence yang digunakan. Namun mungkin ketika yang mau menggunakan artificial intelligence tersebut, jelas memang tetap kembali ke manusia, harus betul-betul sesuai nanti hasil yang diharapkan. Mampu nggak robot tersebut betul-betul akurat memberikan data atau fakta yang kita butuhkan, gitu, sesuai dengan realnya. Nah, ini juga memang otomatis harus dicek juga kan, gitu. Jadi nggak asal serta-merta menggunakan robot, artinya robot teknologi ChatGPT atau QR reader dan lain sebagainya ya. Jadi itu memang akan menggantikan banyak pekerjaan. Berapa banyak orang yang mungkin nanti akan menganggur atau mungkin di PHK karena memang cukup dengan satu alat tersebut mungkin bisa menggunakan 100 orang. Yang harusnya menggunakan 50 orang, 100 orang, tetapi cukup menggunakan satu robot itu, gitu. Nah, ini fakta ya, fakta bahwa kemungkinan ke depan akan seperti itu. Makanya banyak yang orang peneliti atau pengamat perkembangan zaman bahwa ya ke depan itu teknologi semakin tinggi, tetapi efeknya ada juga besar juga yang negatifnya, yaitu ya mengakibatkan pengangguran, gitu ya. Banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang bergabung bahkan dengan ChatGPT ini kemungkinan, gitu, untuk menghandle jadi customer service ya, menghandle daripada konsultasi dari customer ya, itu kan bisa, data sudah ada di ChatGPT ya. Jadi bahkan dengan ChatGPT ini kemungkinan saham mereka meroket katanya, dan saham mereka meroket. Dan ChatGPT ini adalah salah satu aplikasi ekologi T kami ya. Ini teknik-teknik kami dunia takut katanya. Artinya ya betul, satu sisi ini mengerikan ya. Jadi ini dari Pi Network Crypto Investigator. Nah, ini teman-teman untuk di brainstorm ChatGPT-5 ini sudah terdaftar ya, sudah ada di brainstorm. Karena ketika memang satu platform atau developer ingin join nantinya di blockchainnya Pi Network, otomatis memang sudah tercatat di brainstorm. Dengan apa? Dengan URL-nya sudah tertera. Teman-teman bisa lihat Pi ya, kemudian _2 brainstorm .py project dan lain-lain ke sini ya. Itu udah untuk URL-nya. Jadi memang pemanfaatannya ke arah mana ya kita belum tahu. Saya juga nggak tahu teman-teman. ChatGPT ini nanti fungsionalitasnya akan digunakan di mana, kalaupun memang nanti core team mengadopsi atau menggunakan ChatGPT ini ya. Ini kan otomatis nanti ChatGPT ini juga jelas-jelas ketika memang ikut, karena mau nggak mau nanti teknologi itu rata-rata memang terdesentralisasi teman-teman. Nah, apakah seperti apa nantinya dan bagaimana ya Allah alam, saya juga nggak tahu effortnya nanti, efeknya seperti apa, karena menggabungkan daripada artificial intelligence dengan teknologi blockchain Web 3. Ngeri. Tambah lagi nanti ada 5G ya, 5G kan memang sebetulnya hanya belum merata saja, udah masuk di kita ya.
tambah itu, waduh, nggak ngerti dia akan jadi seperti apa ya. Itulah perkembangan zaman ya, jadi nggak bisa dihindari lah. Artinya ketika pun memang ini diadopsi, diakui oleh Pi Network, ya patut kita sebagai pionir bangga juga kalau memang ini bisa termanfaatkan dengan baik dan positif. Udah segitu aja, jadi nggak usah berpikir bagaimana. Artinya ini memang teknologi, ketika diterapkan ya kita ikut senang kan gitu, ikut senang. Ketika memang manfaatnya baik, positif, ya kita bersyukur saja. Artinya core team memikirkan kemudahan daripada perjalanan kehidupan, kebutuhan kita ya, perjalanan kita apapun itu di sana terbantu dengan adanya teknologi. Itu aja gitu ya teman-teman ya. Nah, namun seperti yang di video sebelum di awal tadi sebelumnya ya, yang sempat teman-teman mungkin menonton. Nah, ini ada justru bukan ChatGPT ya, ChatGPT Pi, tapi memang di sana ada satu penjelasan bahwa fungsi daripada yang akan dilakukan nanti bersama Pi Network, gambarannya saya sudah rangkumkan teman-teman, saya sudah terjemahkan dan saya sudah artinya untuk sebagai gambaran lah kepada teman-teman ya. Nah, ini namanya Pi Neobot teman-teman. Pi Neobot buatan generasi berikutnya model kecerdasan bahasa ya. Jadi fokus di model kecerdasan bahasa. Jadi seluruh dunia nanti bahasa ada seperti yang ChatGPT itu sebenarnya bahasa Sunda, bahasa Jawa itu dia paham. Kita nanya apapun di ChatGPT dia tahu bahasa Sunda artinya, misalkan kata ini apa artinya, penjelasannya. Kemudian Jawa, di bahasa Jawa, bahasa Padang, kata-kata Padang ini misalkan apa artinya dan maksud dan tujuannya dari kata ini atau arti ini, bisa menjelaskan. Tuh luar biasa, makanya kan heboh ya. Nah, ini Pi Neobot buatan generasi berikutnya model kecerdasan bahasa. Ini tetap di adanya artificial intelligence, namanya Pi Neobot. Nah, tapi apakah ini memang ChatGPT? Saya rasa sih ini memang beda lagi, bukan. Namun memang ini adalah salah satu mungkin pesaing atau developer daripada ChatGPT, di mana ChatGPT kemarin sudah saya jelaskan. Memang ini adalah salah satunya yang kita betul-betul pamornya terkenal, yaitu adalah Elon Musk. Nah, tapi ini kemajuan, nah ini penjelasannya, kemajuan terbaru dalam kecerdasan buatan telah mengarah pada pengembangan model yang kuat seperti ChatGPT, katanya. Seperti ChatGPT berarti bukan ChatGPT, ini Pi Neobot namanya, yang memiliki kemampuan ya untuk menghasilkan teks seperti manusia. Kenapa saya bahas Pi Neobot bukan ChatGPT? ChatGPT memang kemarin kan sudah kita bahas ya, detailnya seperti apa ChatGPT, fitur kelebihan. Kemudian kita barusan melihat bahwa di Brainstorm ada ChatGPT Pi sudah terdaftar, ya sudah, artinya kita tinggal tunggu aja terrealisasi atau tidak gitu nanti ya, lolos atau kemudian pemanfaatannya seperti apa kita tinggal tunggu. Nah, namun ini ada lagi teman-teman, Pi Neobot ya, jadi memiliki kemampuan untuk menghasilkan teks seperti manusia, katanya begitu ya. ChatGPT aja kita tahu luas bahasanya, mirip dan persis seperti manusia. Ini ada lagi kemampuan untuk menghasilkan teks seperti manusia, katanya. Namun biaya menjalankan dan pemeliharaan model seperti itu pasti akan tinggi, betul ya. Untuk mengatasi masalah ini kami mengusulkan Pi Neobot ya, model bahasa generasi mendatang yang dioptimalkan untuk efisiensi biaya, kinerja dan keserbagunaan. Tujuan utama Pi Neobot ya adalah untuk memberikan alternatif yang hemat biaya untuk model bahasa artificial intelligence yang ada sambil mempertahankan level pertunjukan yang tinggi. Artinya level pertunjukan untuk penggunaan bahasa, penataan grammar dan tata bahasanya itu adalah yang tinggi, levelnya level tinggi. Berarti hampir ya betul lah, hampir, walaupun mungkin ada ketidaksempurnaan, hampir menyerupai perkataan manusia dengan bahasa-bahasa dan kata-kata dalam bentuk teks nantinya pasti ya. Ini akan dicapai dengan apa? Yang pertama, mengurangi ukuran model sambil tetap mempertahankan kemampuan kemampuannya untuk menghasilkan teks mirip manusia, katanya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini
teknologi Pineobot ini mengoptimalkan model untuk efisiensi energi, menyediakan antarmuka yang ramah pengguna untuk kemudahan integrasi ke berbagai sistem. Kemudian yang ketiga, menjadi artificial intelligence serbaguna yang dapat disetel dengan baik berbagai kasus penggunaan. Nah, jadi kalau dari 3 poin tersebut kita melihat memang ini positif semua, artinya membantu ya perjalanan dan kebutuhan manusia, terutama komunitas Pi Network tentunya nanti ke depan. Nah, untuk mencapai tujuan Pineobot kami akan mengikuti langkah-langkah berikut katanya. Itu tadi yang 3 poin itu adalah tujuannya. Nah, untuk mendapatkan tujuan itu ada langkah-langkah yang akan dicapai oleh perusahaan Neobot ini. Yang pertama, menganalisis arsitektur model artificial intelligence yang ada dan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan untuk efisiensi biaya dan keserbagunaan. Efisiensi banyak yang diefisienkan oleh Pineobot ini ya. Itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, latih versi artificial intelligence yang lebih kecil pada kumpulan data yang serupa dengan model AI yang sudah ada. Jadi yang sudah ada memang ada versi sebelumnya ini mungkin disempurnakan lagi oleh developer ini ya. Kemudian yang ketiga, sempurnakan model katanya kan untuk meningkatkan kinerjanya dan efisiensi energi untuk berbagai kasus pengguna, artinya lebih ke penghematan energi. Kemudian kesempurnaan teks ya dalam chat dan lain sebagainya itu disempurnakan lagi, energinya lebih dihematkan lagi, seperti itu maksudnya. Kemudian yang keempat, kembangkan antarmuka yang ramah pengguna untuk integrasi yang mudah ke dalam berbagai aplikasi. Bang, antarmuka apaan sih? Nah, antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Terdapat 2 jenis antarmuka, yaitu Command Line Interface (CLI) dan Graphical User Interface ya, GUI ini. Yang pertama adalah Command Line Interface (CLI) ini adalah tipe antarmuka di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal ya. Jadi artinya seperti ChatGPT itu yang Command Line Interface (CLI) ini nama teknologi yang digunakan oleh Pineobot teman-teman ya, seperti itu yang poin keempat. Kemudian poin selanjutnya, model yang ukurannya lebih kecil katanya, dengan tetap mempertahankan kemampuan untuk menghasilkan teks seperti manusia. Kemudian yang keenam, model hemat energi yang dapat berjalan di tempat yang luas jangkauan perangkat. Jadi mungkin jangkauan perangkat ini artinya ya lebih mampu untuk sejauh apapun ya perjalanan daripada penggunaan energi ya di artificial intelligence Pi Neobot ini ya. Mungkin tujuannya adalah lebih mengefisienkan energi yang seharusnya memakan energi sekian jadi sekian gitu. Yang selanjutnya adalah antarmuka ramah pengguna yang tadi ya, memudahkan integrasi Pineobot ke dalam berbagai aplikasi. Jadi nanti ke depan ketika memang ini digunakan ya, Pineobot ini digunakan oleh Pi Network atau ChatGPT ini digunakan oleh Pi Network ini kan memiliki ekosistem. Ada berapa ribu developer, ada berapa ribu utilitas. Nah, misalkan P-Chain Mall ya, P-Barter Mall, P-Mall apalah, pokoknya yang marketplace. Kemudian ada lagi yang lain-lain yang sifatnya nanti itu ada transaksi jual beli. Kemudian mungkin nanti di sana yang selayaknya harus ada customer service. Nah, disitulah peran daripada artificial intelligence untuk bot ya, chatbot ini. Seperti itu. Kurang lebih kalau pandangan saya pemanfaatan nanti di sana. Nah, nanti otomatis data-data itu ada di artificial intelligence chatbot itu. Jadi ketika apapun yang berhubungan dengan marketplace tersebut, baik produk, harga, komplain, segala macam, itu chatbot inilah yang bisa menjawab. Kemudian manusianya kemana? Ya, manusianya menggunakan aplikasi Pitogo jalan-jalan. Gitu ya. Makanya ini waduh luar biasa lah intinya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat
hemat biaya katanya. Apa yang dimaksud hemat biaya di sini? Pineobot itu hemat biaya alternatif untuk model artificial intelligence yang ada, membuatnya dapat diakses oleh pengguna yang lebih luas. Ya, sekarang performa tinggi katanya. Pineobot dirancang untuk mempertahankan performa tinggi dari model yang ada, memastikan bahwa model tersebut dapat menghasilkan model seperti teks manusia asli, artinya kata-katanya tidak rancu. Nah, kalau robot ya, kalau robot kita mengekstrak satu bahasa ditranslate ke bahasa lain, kadang-kadang ada yang tidak sinkron, ada yang tidak enak dibaca, yaitu memang hasil robot untuk translate-nya. Nah, ini akan lebih sempurna lagi, layaknya betul-betul artinya hasil manusia gitu. Nah, inilah tujuannya, performa tinggi, kemudian hemat biaya, ini hemat energi tadi udah dijelaskan ya. Kemudian ramah pengguna. Neobot memiliki antarmuka ramah pengguna yang memudahkan integrasi ke berbagai aplikasi yang barusan saya jelaskan ya, memastikan dapat diakses oleh pengguna dari semua tingkat keahliannya ya. Kesimpulannya, Pineobot adalah generasi berikutnya model bahasa yang dioptimalkan untuk efisiensi, biaya, kinerja, dan fleksibilitas. Ini merupakan tambahan berharga bagi organisasi manapun ya yang ingin memanfaatkan kekuatan model bahasa tanpa mengeluarkan biaya tinggi ya. Pineobot adalah alat pamungkas untuk organisasi manapun yang ingin tetap terdepan dan bidang pemrosesan bahasa alami. Jadi itu nanti mungkin yang model seperti kan saya bilang tadi, teknologi bot ini ya, artificial intelligence kan beragam. Ada ini khusus di bidang ini, bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Kalau memang orang tersebut, kita atau company membutuhkan artificial intelligence gabungan daripada dua dan teknologi fitur tadi, ya bisa dalam satu bot. Atau butuhnya cuma satu dan biayanya juga terjangkau, bisa juga kan gitu ya. Jadi oke, kita lanjut aja. Koin AI atau artificial intelligence untuk tren kripto selanjutnya ini adalah memang lagi tren teman-teman ya. Mengapa ada kunci rahasia tren mengejutkan koin luar biasa? Jadi artinya ini yang berhubungan dengan cryptocurrency, artificial intelligence yang berhubungan dengan trennya cryptocurrency ya. Setiap tahun beberapa jenis koin baru memasuki pasar, memberi investor hadiah yang luar biasa. Dalam bulan terakhir, NFT, Metaverse, Web3, dan game memberikan hasil yang sangat besar. Pertama dan terpenting, koin meme tampil sangat baik katanya begitu ya. Artificial intelligence crypto adalah hal besar berikutnya ya. Makanya kan ketika memang pada gabung chatbot, kemudian artificial intelligence yang lain juga dalam blockchainnya yang terdesentralisasi Pi Network ini, banyak sekali nantinya. Jelas-jelas ketika memang berhubungan dengan finance, emang informasinya digadang-gadangkan membantu daripada finance kehidupan kita ya, masyarakat dunia. Nah, di sini artificial intelligence cryptos adalah hal besar berikutnya. Crypto AI telah bekerja dengan sangat baik ya sejak ChatGPT melihat ledakan popularitas yang tiba-tiba pada bulan Desember tahun lalu. Inilah mengapa AI Cryptos, namanya AI Cryptos ya mungkin ya di pala-palanya. AI Cryptos adalah peluang investasi yang menjanjikan dan apa yang dapat Anda harapkan dari mereka di masa depan ya. Nah, apa itu AI Cryptos ya? Jadi ini ada lagi yang sudah mempersiapkan diri ya, penggabungan antara dunia kripto dengan artificial intelligence. Crypto AI adalah proyek kripto yang relatif baru yang mencoba menggabungkan kecerdasan buatan dengan teknologi blockchain ya. ChatGPT, aplikasi artificial intelligence baru yang menarik yang baru-baru ini dirilis dan menghasilkan banyak perhatian. Ini adalah chatbot artificial intelligence yang dikembangkan oleh OpenAI, yaitu ChatGPT, yang berspesialisasi dalam dialog dan tujuan utamanya adalah membuat sistem artificial intelligence lebih alami untuk berinteraksi ya. Oke ya, jadi jelas saya rasa pemanfaatan ke arah yang lebih positif ya, kita harapkan seperti itu. Itu aja teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.